Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mulia Aini dari Prodi Ilmu Pemerintahan, NIM E10322010002. Baiklah, di sini saya akan mereview dua bab dari buku yang berjudul Isu-isu Pembangunan Teori dan Praktek. Pembangunan sering disebut sebagai proses perubahan yang terencana dari satu situasi nasional ke situasi yang lainnya yang dinilai lebih tinggi. Dengan kata lain, pembangunan menyangkut proses perbaikan. Sumber perbedaan pendapat pun beraneka ragam, dari perbedaan perspektif epistemologik sampai ke ontologik, pada tingkat filsafati sampai kepada perbedaan penilaian atas sebuah pembangunan sebagaimana diwujudkan oleh umpan balik pembangunan sendiri pada tingkat empirik. Menurut pendapat saya, tingkat filsafat yang sampai kepada penilaian itu berbeda karena diwujudkan oleh timbal balik dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan bisa saja menimbulkan berbagai macam interpretasi bagi berbagai orang-orang tertentu untuk terminologi. Hal tersebut merupakan mitos yang pinech bagi segala keterbelakangan. Bagi orang-orang, terminologi tersebut justru harus didefinisikan. Yang dapat kita ketahui ialah masa Perang Dunia Kedua ditandai oleh timbulnya persoalan yang telah menjadi titik perhatian para negarawan dan ahli ekonomi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, yaitu persoalan bagaimana menjamin perbaikan tingkat hidup secara terus-menerus. Menurut saya, persoalan ini bisa menjadi acuan untuk kedepannya. Dengan terjadinya Perang Kedua ini, banyak persoalan yang menjadi titik perhatian. Salah satu yang saya sebutkan tadi, ketimpangan baik berlingkup global maupun bersifat nasional, mendorong para negarawan dan ilmuwan untuk memikirkan konsep pembangunan yang lebih adil. Dengan begitu, kontradiksi dan sejarah perkembangan kapitalisme ini menyebabkan underdevelopment negara-negara yang bersetelit. Meskipun corak ekonomi masih jelas dalam konsep mereka, tetapi perubahan dalam memberikan makna itu sendiri berbanding dengan ide penduduk. Selanjutnya, aliran ekonomi politik neoklasik maupun alisan neoekonomi telah memberikan koneksi yang cukup fundamental terhadap konsep pembangunan ekonomi klasik, berakhir pada proses undimensionalisasi manusia. Indonesia sebagai makhluk dengan bobot interentasi politik dan substitusikannya prosedur planning dengan perencanaan yang lebih rasional dan pragmatik yang berawal pada kurun waktu sesudah tahun 1965 membawa bangsa Indonesia kepada rentang range alternatif baru. Pemilihan alternatif setelah stabilitas nasional tercapai nampaknya paralel dengan apa yang direncanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Membesar.
atau dengan kata lain mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan antara spasial maupun ketimpangan antara strata dalam struktur pembangunan ekonomi yang demikian nampak makin nyata bahwa pemerintah adanya kelemahan dalam strategi pembangunan yang telah berjalan, adanya distorsi antara perkembangan nasional kita kiranya tidak perlu disangsikan. Pengembalikan prioritas trilogi pembangunan di awal tahap pembangunan nasional kita jarang sekali muncul. Pernyataan resmi yang mengusik masalah pemberantasan kemiskinan, distribusi pendapatan dan ketimpangan menurut pemahaman saya, pernyataan resmi pemberantasan kemiskinan itu harus sering dimunculkan supaya bisa cepat teratasi kasus kemiskinan di negara kita. Kemiskinan ini menurut saya jika pemerintah dengan sigap dalam menangani kasus kemiskinan, kemungkinan kemiskinan di Indonesia tidak akan parah sampai seperti ini. Nilai keadilan dan kemanusiaan paradigma pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah nampaknya memang mengandung nilai-nilai keadilan manusia. Menurut saya, keadilan harus digaris besar oleh pemerintah karena di zaman yang sekarang keadilan itu sangatlah minim. Karena peraturan lebih runcip ke bawah dan lebih tumpul ke atas, yang seharusnya adil dan jangan pernah memandang dari keluarga atau dari kekayaan jika ingin keadilan itu benar-benar adil. Pemitosan pembangunan suatu desakan tanggung jawab kesimpulan umum yang dapat diambil adalah bahwa henti-hentinya manusia mencari konsep dan ragam hidup yang lebih baik bagi bangsa melalui proses panjang yang dimitoskan sebagai pembangunan. Beberapa implikasi yang sepintas lalu dapat saya bayangkan di dalam hubungan dengan pendidikan. Universitas adalah yang pertama, bahwa perkembangan yang dinamika citra tentang pembangunan yang terwujud dalam invalidasi paradigma yang satu dengan penemuan paradigma yang lain merupakan usaha manusia untuk menentukan sejarah sesuai potensi, limitasi, dan nilai-nilai yang terdapat pada masing-masing bangsa. Yang kedua, usaha untuk menciptakan bangsa yang dapat menemukan sejarahnya, menuntut perhatian yang lebih besar terhadap dimensi temporal. Gejala pembangunan bukanlah gejala yang ahistorik, dan karena untuk memahami dinamika diperlukan analisis yang historik. Yang ketiga, apabila kita mengamati perkembangan dan pergesekan paradigma pembangunan, maka kita akan lihat interaksi antara pengalaman empirik suatu bangsa dengan keahlian konsep dan nilai-nilai pembangunan kebijakan. Pembangunan yang menjadi objek politik saintis ini merupakan titik temu perhatian antara ilmuwan dan yang berkecimpung dalam bidang terapan. Para ilmuwan yang menekuni dunia ilmu biasanya lebih berkecimpung pada dunia penekunan ilmu.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 atau mereview. Upaya pembangunan negara sedang berkembang, diidentifikasikan dengan upaya peningkatan pendapatan yang disebut strategi pertumbuhan ekonomi dalam arti tingkat pertumbuhan pendapat nasional harus lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk. Menurut pendapat saya, sama seperti penjelasan di buku ini, tetapi jika boleh menambahkan, menurut saya dalam upaya peningkatan pendapatan nasional harus lebih tingkat dari pertumbuhan penduduk supaya tidak terjadinya kemiskinan. Jika pendapatan nasional lebih tinggi dari pendapatan penduduk, maka tidak akan ada terjadinya suatu kemiskinan karena pemerintah juga bisa membangun atau membantu penduduk jika pendapatannya lebih tinggi dan juga bisa mengurangi angka-angka kemiskinan. Dengan munculnya teori pertumbuhan dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi di negara maupun sepanjang dasawarsa 1950-an. Sementara pembangunan ekonomi pembangunan sebagai cabang ilmu ekonomi yang dapat relatif baru memutuskan perhatian pada faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Sekitar tahun 1960-an, ketika data makro yang dapat diperbandingkan secara internasional telah tersedia, Madison, Denison, dan para ahli untuk menemukan para perbedaan dalam bentuk modal dan faktor input. Tidak banyak dijelaskan mengapa timbul perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi. Ternyata baru disadari ada banyak faktor yang tadinya dianggap residual ikut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya review dari bab 1 dan bab 2. Jika ada kekurangan kata yang saya sampaikan atau kelebihan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.